pemirsa, di pagi hari ini saya sudah berada di Bandung Geological Garden ya. Jadi di season ini saya akan membongkar tentang ilmu perbinatangan, yang binatang-binatangnya adalah binatang yang termasuk di zaman para nabi ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi binatang-binatang ini yang saya akan ungkap itu yang ada di kitab suci binatangnya. Jadi Bandung Geological Garden ini adalah tempat yang saya pilih sehingga jaraknya cukup dekat dan pemandangnya sangat indah sekali ya, dari pohon-pohonnya semua itu. Nah pemirsa, bagaimanakah cerita sesungguhnya yang ada di kitab suci itu tentang binatang yang bisa berbicara dengan para nabi ya. Makanya acara ini akan saya utamakan, yaitu rahasia Raja Sulaiman ya, atau rahasia Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, atau The Secret of King Solomon Talk the Ants ya. Bagaimana ceritanya, dan kita akan bongkar rahasia cerita yang di kitab suci itu, yang kebanyakan orang tidak mengetahui ya, bagaimana proses ada tongkat jadi ular, terus ada burung pegang batu panas di zaman sebelum Muhammad lahir, terus juga ada unta ya kan yang dibunuh di zaman Nabi Saleh, terus ada burung yang diutus oleh Tuhan ketika anak Nabi Adam saling bunuh ya. Sehingga dengan adanya burung itu dia mengetahui cara menguburkan orang mati itu. Dan di zaman Nabi Sulaiman, The King Solomon, dia bisa mendengar cerita tentang semut ya, berbicara dengan semut. Nah pemirsa, saya akan bongkar semuanya di dalam kebun binatang ini. Makanya ikuti terus Yani Saridi Alam Gaib Channel ya. Oke, kita masuk, kita ketemu di dalam.
Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kebun binatang Paris Panjapa, Bandung. Saya sudah berada di posisi di dalamnya. Seperti yang sudah saya lihat di sini, banyak burung-burung ya yang bermacam-macam. Tapi pemirsa, saya akan bahas tentang binatang ini. Bagaimana the secret of King Solomon talk to the end. Jadi saya akan membongkar bagaimana Raja Sulaiman berbicara dengan seekor semut ya. Coba dilihat, ada semut di dalam ya. Nah ini dia tidak bergerak. Jadi pemirsa, sebelum saya membongkar Raja Sulaiman atau King Solomon atau Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan semut, apa rahasianya sehingga Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut. Namun pemirsa, kita akan urut dulu dari pertama, dari cerita tentang anak-anaknya Nabi Adam ya. Kita urut dulu dari Nabi Adam. Bagaimana ada cerita tentang binatang yang menggali tanah ya. Lalu binatang itu bisa berkelahi sehingga anak-anak Nabi Adam itu ya yang saling bunuh itu bisa mengetahui dia cara menguburkan jasad saudaranya sendiri. Yuk untuk itu kita lihat salah satu burung ya, tapi bukan burung yang ketika Nabi Adam itu. Kita lihat burung yang lain. Ya pemirsa, ya burung yang diutus oleh Tuhan ke anaknya Nabi Adam yang waktu itu saling bunuh, itu bukan burung ini ya. Ini adalah burung kakatua raja Indonesia, sangat hebat sekali. Dan burung yang waktu zaman Nabi Adam itu kita harus ketahui bahwa burung itu bukan hanya burung biasa yang bisa berkelakuan seperti manusia, tapi burung itu adalah sejenis burung elang ya. Nanti kita lihat di sana yang bisa berbuat seperti manusia. Dan kenapa burung itu diutus oleh Tuhan ke anaknya Nabi Adam ketika Nabi Adam itu saling bunuh, ya kan? Karena ada perselisihan tentang perjodohan. Nah pemirsa, untuk kita lebih mengetahui tentang burung yang ini burung bisa berbicara ya. Ini burung bisa berbicara. Nanti kita dan kita perlu kasih tahu juga untuk pemirsa tentang nama-nama burung di alam gaib itu ya. Nah ini burung ini di alam gaib itu namanya adalah tair, ya kan? Tuhan menamakan melalui Nabi Adam bahwa burung ini namanya adalah tair. Semua burung itu namanya tairan, ya kan? Cuman nama-nama jenis burung itu berbeda-beda. Tapi kita akan menuju ke burung yang lebih ekstrim lagi, yaitu burung elang ya. Oke pemirsa, kita kembalikan lagi kepada yang ada di kebun binatang Bandung. Silakan dengan siapa? Oh Pak Maksum. Terima kasih Pak Maksum ya atas ininya. Yep. Pemirsa, tadi setelah kita berbicara
tentang burung yang sangat bagus ya, yaitu burung kakatua warna hitam. Itu kalau nggak salah itu dari Irian Jaya ya. Nah, untuk kita melihat apa burung yang di zaman Nabi Adam yang bisa saling bunuh, kita ke burung elang ya, kita lihat. Nah, pemirsa, ini adalah jenis burung elang ya, yang memang dia cakarnya sangat kuat sekali ya. Nah, burung-burung yang seperti inilah nah, ini contohnya ya pemirsa ya, burung elang ini ya. Nah, pemirsa, jadi sebelum kita berbicara tentang Nabi Sulaiman, the Solomon King, ya, kita akan membahas tentang burung yang diutus oleh Tuhan kepada anaknya Nabi Adam ketika dia saling, coba bayangin ya, ketika alam gaib datang, dia ikut berbicara. Tahan, air, lihat air. Tairan, Tairan. Nah, itu. Jadi burung sendiri ya, kedatangan alam gaib itu dia juga ingin ikut berbicara dan membenarkan tentang kejadian bahwa terjadi suatu perkelahian antara anaknya Nabi Adam ya, saling bunuh. Lalu yang membunuh dia tidak mengetahui bagaimana cara menguburkannya, dan diutuslah oleh Tuhan dua burung ya, burung sejenis ini ya, yang burung-burung yang cakarnya bisa menggali ya. Dan pemirsa mungkin sedikit sekali informasi ya, burung ini sebenarnya burung atau bukan, ya kan, bahwa yang dikirim oleh Tuhan itu adalah sejenis burung, dan burung itu bisa berkelakuan seperti manusia, berantem ya, terus udah berantem dia menggali sehingga anaknya Nabi Adam menyesal ketika telah membunuh saudaranya sendiri. Nah pemirsa, ya ini ada langkah pertama ya dari Nabi Adam. Lantas setelah Nabi Adam kita akan mencoba kepada Nabi selanjutnya, Idris dan Nuh. Tapi di zaman Nabi Nuh itu ya, tidak ada klasifikasi binatang yang dikhususkan seperti itu, bisa berperilaku seperti itu, sehingga Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Bukan berarti Nabi Nuh tidak bisa berbicara dengan binatang, dia juga bisa memanggil seluruh binatang. Itu bukan peristiwa mudah ya, tapi spesifikasinya Nabi Nuh itu adalah semua binatang. Kita cari Nabi yang spesifikasinya satu-satu. Nah, setelah Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih ya. Nah, di Nabi Salih ini ada suatu lagi peristiwa lagi yang luar biasa. Itu adalah binatangnya unta ya. Jadi nanti kita akan bahas semua di Nabi Sulaiman. Bagaimana itu burung bisa itu kan burung atau bukan? Ya kan? Nah, nanti kita berbicara, kita bahas semua di Nabi Sulaiman sehingga dia bisa berbicara dengan semut ya. Oke, pemirsa, saya rasa untuk binatang ini yang tair ya, burung ini ada tair, kita akan menuju ke unta ya. Oke pemirsa, kita sampai ketemu di tempat binatang unta ya.
Pemirsa, sekarang kita sudah posisi berada di binatang unta ya. Ada sejarah apa di Nabi Unta di cerita Nabi ya tentang unta? Yaitu nabinya Nabi Salih ya. Setelah Adam kita mengetahui tentang Tair. Nah sekarang kita berbicara tentang unta. Yuk kita ke kandangnya. Nah, pemirsa, unta ini dalam bahasa alam gaib namanya Jamalun. Ya, ada cerita tentang unta yang dikisahkan di Nabi Salih ya. Apa sejarah apa di Nabi Salih itu sehingga unta itu dispesialisasikan ya. Dan di zaman Nabi Salih itu ya, yaitu pada saat itu bangsanya adalah Samud ya, bangsa Samud. Bangsa Samud itu adalah bangsa yang sangat pintar sekali. Tidak diciptakan lagi oleh Allah itu suatu bangsa yang sehebat bangsa Samud. Nah, ada cerita tentang unta ya, atau Jamalun ya. Jadi diuji zaman Nabi Salih itu oleh seekor unta ya, namanya unta Allah ya, unta yang dikirim oleh Allah itu untuk menguji bangsa Samud ya, sehingga unta ini berperilaku seperti manusia juga, sama seperti burung ya, burung yang di zamannya Nabi Adam anaknya ya. Nah, bagaimana reaksi penduduk di sana? Jadi unta itu ketika pada saat tengah hari seperti ini dia ingin makan ya, ikan Jamal ini ingin makan seperti manusia, sehingga penduduk di sana tuh membencinya ya. Sehingga mereka membunuh ya. Kata Nabi Salih itu, janganlah kamu membunuh unta Allah ini, karena unta Allah ini adalah untuk ujian bagi kalian. Tapi apa yang terjadi pemirsa? Unta yang di zaman Nabi Salih itu dibunuh oleh penduduknya, sehingga terjadilah kehancuran. Dan di sini pemirsa, di sini juga ada unta lagi. Setelah dari kehancuran itu diputar balikan ya ininya, negerinya hancur berantakan pemirsa. Nah itulah cerita unta Allah ya di zaman Nabi Salih ya. Ini unta yang udah ada pelananya ya, tapi yang tadi kan belum. Jadi unta ini ada spesifikasi khusus ya. Jadi dia tuh kenapa dia binatang gurun ya? Unta itu punya, ketika gurun itu ada badai gurun, maka dia punya teknologi khusus ya. Di bola matanya itu dia mempunyai selaput, sehingga tetap aja matanya bisa melihat untuk menangkal selaput itu, untuk menangkal debu-debu itu. Dia itu mengeluarkan selaputnya seperti itu. Oh dia nggak mau ya, karena dia udah stok makanan sudah banyak. Nah ini Jamalun ini ya, yang seperti kita tadi ketahui bukan bukan seperti yang pemirsa perkirakan ya, bahwa dia ini adalah binatang yang memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk berjalan cukup jauh ya.
dan dia mempunyai teknologi menaruh air ya, stok air di dalam perutnya. Nah pemirsa, kita kembali lagi ke zaman Nabi Salih ya. Unta Allah itu yang dikirim Allah untuk bangsa Samud, ya kan? Itu bukan unta biasa ya yang seperti ini ya. Dia itu juga bisa berbicara dan mengerti tentang tugas-tugasnya dia. Sehingga kita akan bongkar ya. Itu unta Allah itu sebenarnya unta atau bukan yang ada di zaman Nabi Samud, yang zaman Nabi Salih itu. Seperti tadi ya, seperti burung tadi ya, Tair yang diutus oleh Allah itu ke anaknya Nabi Adam. Itu sebenarnya burung seperti biasa atau bukan, seperti itu. Nah pemirsa, karena ini masih ada sisa 3 lagi ya, dia lagi makan. Baiknya kita undang lagi ya, atau kita kasih ke sana ya, atau kita panggil ya, kita panggil namanya Jamal. 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 Nah, ini binatang itu kalau dipanggil nama aslinya pasti dia datang. Jadi kita harus mengetahui bagaimana binatang itu nama-nama aslinya ya. Kayak burung, Tair. Ini Jamal. Kalau kita tidak mengetahui nama binatang asli yang dari alam gaib itu, dia tidak akan datang. Oke pemirsa ya. Setelah kita tadi menceritakan tentang burung di zaman Nabi Adam, terus unta di zaman Nabi Salih atau unta Allah. Nah, kita akan loncat lagi ya. Kita akan loncat lagi setelah Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih ya. Ada lagi beberapa cerita lagi tentang binatang, yaitu di zaman Nabi Ibrahim. Tapi karena di zaman Nabi Ibrahim itu adalah burung juga ya. Ketika Nabi Ibrahim itu ingin mengetahui tentang kematian, maka Allah perintahkan Ibrahim untuk membunuh binatang di 2 gunung, lalu ditaruh di 2 gunung itu, burung itu dalam keadaan mati, lalu dipanggil oleh Nabi Ibrahim dan kembali ke Nabi Ibrahim dengan semula. Nah, tapi cerita itu sama ya, Nabi Ibrahim itu burung yang oleh Nabi Ibrahim itu adalah apakah itu juga burung. Nah, setelah Nabi Ibrahim kita akan loncat kepada Nabi Musa ya. Ada cerita Nabi Musa itu adalah pengikut Nabi Musa atau Bani Israel yang dilaknat oleh Tuhan menjadi berperilaku seperti babi dan kera. Maka kita akan mengunjungi binatang kedua itu, yaitu kera dan babi. Oke pemirsa, kita akan menuju ke kera dan babi. Sampai di sini dulu dengan Jamalun ya. Sampai ketemu lagi nanti ke sana. Pemirsa, saya posisi sedang berada di kandang monyet ya, yaitu dalam bahasa alam gaibnya adalah kirdun. Tapi pemirsa, kirdun, lambaikan tangannya kirdun. Nah dia, ya, tolong di shoot dulu. Ini adalah kirdun yang atau kiradat ya dalam bahasa alam gaib. Ini monyet khusus ya. Tadinya dia sedang tidur, saya panggil langsung dia nyamperin ke sini. Ini monyet paling antik di dunia ya. Cuman hanya ada di Indonesia, itu di Kalimantan. Ini monyet seperti ini. Nah, coba tolong ke sini dulu, pemirsa. Bentar, Kirdun. Bentar dulu. Tolong di-shoot dulu sini. Nah, kirdun itu bahasa alam gaib ya. Tapi bahasa Indonesianya adalah monyet, dan jenisnya ini orang utan Kalimantan, Borneon orang utan, atau bahasa Latinnya Pongo pygmaeus. Klasifikasi ilmiahnya adalah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Ordo Primates, famili Hominidae, jenis Pongo, spesies Pongo pygmaeus.
Ya, oke, kembali lagi ya ke sana. Nah, pemirsa, setelah saya ulas kemarin itu bahwa setelah tadi saya ulas itu bahwa di zaman Nabi Musa itu ada dua statement dari Tuhan ya terhadap Bani Israel, yaitu atau pengikut Nabi Musa yang memang dia nggak mau mengikuti hukum Tuhan. Nah, salah satunya itu adalah kirdun ya atau kiradat ya. Cuman agak anehnya di sini begini ya pemirsa. Di zaman Nabi Musa itu pengikut Nabi Musa yang dilaknat Tuhan menjadi monyet dan babi ya. Nah, monyet dan babi itu ternyata di sini nggak ada babi ya. Saya juga bingung, di kebun binatang nggak ada babi di Bandung ini. Mungkin karena takut ya kalau ada babi di sini, kan di Indonesia ini ngetopnya babi ngepet ya. Takut pengunjung mungkin kehilangan uang atau apa seperti itu ya. Karena di Indonesia ini ada cerita-cerita mistis ya atau mistik ya, yang biasa orang-orang yang nggak mengenal Tuhan itu pengennya yang mistis-mistis. Jadi ada babi jadi orang gitu kan, seperti itu. Nah, kembali sini, pemirsa. Kirdun, saya akan berbicara dengan monyet ya dalam bahasa binatang ya, yang manusia tidak pernah bisa berbuat demikian seperti itu. Kirdun, Kirdun, Kirdun. Mantap Kirdun. Kirdun. Pemirsa, ternyata karena di sini banyak pengunjung ya, mungkin kiradat ini nggak mau diajak berbicara oleh saya ya. Tapi untuk sementara kita, karena babinya nggak ada ya, di zaman Nabi Musa ini yang terkenal itu adalah monyet dan babi ya, sehingga manusia itu diberi perilaku seperti itu di zaman Nabi Musa. Ada 3 di zaman Nabi Musa itu ya, selain babi ada juga monyet. Satu lagi yang lebih termasuk adalah sapi ya. Setelah kita berbicara dengan kera ini ya, kita akan dengan orang utan ya, kita akan berbicara dengan sapi ya, bagaimana cerita tentang sapi itu. Nah, untuk sementara saya akan pamit dulu ya sama Kiradat. Assalamualaikum Kiradat ya. Baik pemirsa, kita ketemu di kandang sapi ya, karena dia nggak bisa berbicara kalau banyak orang, jadi kita ketemu di kandang sapi. Alam gaib 2211 Agi kode. Dia minta kacang, nggak bawa kacang ya Bu ya? Enggak. Bawa kacang. Kalau bawa kacang bawa pisang Bu. Ayah takut kan makan Pemirsa, saya posisi sekarang sedang berada di dekat kandang sapi. Seperti yang tadi kita bilang bahwa 3 binatang yang sangat termasuk di zaman Nabi Musa adalah babi, monyet, dan sapi. Tapi karena monyet tadi kita sudah ya dengan orang utan adalah monyet yang sangat luar biasa di Indonesia ini. Nah, kita akan menuju ke kandang sapi ya. Nah, hebatnya sapi di Indonesia itu ya, bayangkan sebagai menjadi lambang ya buat bangsa Indonesia itu, yaitu sapi yang bernama banteng ya, jenisnya. Dan pemirsa, banteng ini adalah sejenis sapi ya yang memang khas Indonesia banget ya.
Nah ini pemirsa ya, ini adalah sapi khas Indonesia yang mana kita akan bercerita tentang sapi di zaman Nabi Musa ya. Nah 3 binatang yang termasuk di zaman Nabi Musa itu, salah satunya adalah sapi. Sapi itu adalah namanya adalah bakarah ya. Tapi ini jenisnya adalah banteng. Coba dilihat dulu klasifikasinya banteng. Banteng adalah Bos javanicus ya, binatang dari Java ya. Klasifikasi ilmiahnya adalah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, ordo Cetartiodactyla, famili Bovidae, genusnya adalah Bos, spesiesnya adalah Bos javanicus. Pemirsa, kembali lagi. Saya akan berbicara tentang sapi ya, kehebatan apa yang ada di sapi. Tadi kita udah berbicara onta ya, di zamannya Nabi Salih. Ternyata di zaman Nabi Musa pun ada cerita yang sangat menakjubkan ya, yaitu Bakara. Nah sapi ini ada ceritanya ketika itu ada seseorang membunuh seorang laki-laki ya, yang tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya, sehingga penduduk setempat meminta bantuan kepada Musa untuk mengetahuinya, dan Musa pun diberitahu oleh Tuhan ya agar mencari bakara yang berwarna kuning gitu kan, sehingga Nabi Musa sangat kesulitan mencari sapi yang diperintahkan Tuhan untuk membongkar pembunuhan itu. Nah, akhirnya Musa pun meminta petunjuk lagi kepada Allah. Musa diperintahkan untuk mencari sapi yang berwarna kuning dan tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Sehingga Bakara ditemukan oleh Musa. Nah, ketika sapi itu sudah disembelih oleh Nabi Musa, lalu dagingnya diperintahkan Allah untuk mukul orang yang mati itu. Sehingga orang yang mati itu bisa bangkit kembali ketika dipukul oleh Nabi Musa, oleh daging al-Bakarah itu ya. Nah, sehingga ketika Nabi Musa memukul dengan daging sapi itu, yang meninggal itu langsung bangkit lagi ya. Ini cerita yang luar biasa, bayangin. Nabi membangkitkan orang yang sudah dibunuh, itu disaksikan satu negeri, bayangin ya. Nah salah satunya adalah cerita tentang al-Bakarah ini. Cuman sangat disayangkan ya bahwa cerita al-Bakarah itu adalah cerita yang luar biasa, sehingga sapi pun ya ketika Musa itu bertemu dengan Tuhan di Bukit Tur selama 40 hari ya, pengikut Nabi Musa itu kembali menyembah anak sapi ya, yang mereka buat dari patungan ya, emas bangsanya Musa, Bani Israel itu, yang yang sudah keluar dari Firaun. Bayangin ya, sapi ini disembah ya. Padahal sapi ini bentuknya cuma segini, sedangkan Tuhan ini langit dan bumi itu tidak ada apa-apanya, kecil banget dengan Tuhan itu. Sehingga cerita zaman Nabi Musa itu memang betul-betul ya sangat termasyhur ya, bahwa sapi ini adalah ciptaan Tuhan ya, bukan Tuhan. Dan sapi ini bukan binatang suci, awas. Ada negara ya, salah satu negara yang mensucikan sapi. Padahal binatang yang disucikan oleh Tuhan itu adalah namanya babi. Karena di sini nggak ada babi ya, gitu. Jadi saya cuma menemukan monyet sama sapi aja. Nah, pemirsa, saya hanya memberitahu ya kepada pemirsa bahwa sapi yang di zaman Nabi Musa itu pun ya kita harus mengetahui ya seperti apa kondisinya waktu itu. Dan bagi manusia yang percaya dengan alam gaib, pasti mereka lebih menghormati sapi ya, seperti apa Tuhan memberi
memerintahkan kita untuk menghargai sapi itu. Dan manusia sebaiknya ya bertobatlah ya, karena Tuhan itu adalah tiada terjangkau besarnya ya, tiada terjangkau kekuasaannya. Kalau sapi kan ngomong aja nggak bisa, kecuali orang-orang yang diilmui alam gaib bisa ngomong dengan sapi. Bagaimana dia mau disebut Tuhan, ya kan? Dia tidak bisa membuat rumput, dia aja makan rumput, ya kan? Kalau nggak ada rumput mati dia nih. Tapi Tuhan itu tidak makan dan tidak minum. Tuhan itu tidak mati, abadi Tuhan itu selamanya, dan tidak ada yang sederajat dengan Tuhan. Nah itulah cerita tentang sapi ya di zaman Nabi Musa. Sementara masih ada lagi binatang ya yang kita akan kupas, yaitu setelah Nabi Musa ada lagi nabi yang termasyhur, yaitu Sulaiman bin Daud. Di situ ada dua teknologi binatang, yaitu kuda dan semut. Kita akan bongkar kuda dan semut di zaman King Solomon. Oke pemirsa, kita sampaikan dulu tentang Al-Baqarah ini di cerita zaman Nabi Musa. Nanti kita loncat ke zaman King Solomon. What is the secret King Solomon? Oke? Pemirsa, sekarang kita masuk ke zaman Nabi Sulaiman. Binatang apa yang termasuk di zaman Sulaiman? Yaitu kuda ya. Kuda itu dalam bahasa alam gaibnya adalah Hishanun ya. Dan satu lagi yang tadi kita udah bicarakan di awal, yaitu semut. Semut itu dalam bahasa alam gaibnya ada Al-Namlu ya. Nah, kita akan berbicara tentang kuda Hishanun, tapi di sini tidak ada ya kuda yang dibicarakan seperti yang zaman Nabi Sulaiman. Tapi kita lihat dulu sini. Di sini ada Al-Hisanun Al-Watsi ya. Yaitu Hisanun Al-Watsi itu adalah kuda zebra ya. Kuda zebra. Zebra ini bukan binatang yang termasuk di zaman Nabi Sulaiman, tapi ini kuda yang bergaris-garis hitam dan putih ya. Nah, ini adalah, lihat ya, ini zebranya ya. Dan kalau lihat ini adalah binatang-binatang Afrika ya. Sebenarnya binatang itu semuanya dari kita ya, dari satu garis khatulistiwa, yaitu Darussalam atau yang disebut Al-Jannah. Nah, bagaimana cerita tentang kuda di zaman Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman sangat mencintai atau hobi ya dengan kuda, sehingga kuda Sulaiman itu ya dia bentuknya hebat-hebat. Nah, sekali tepuk kuda Sulaiman itu begitu lari dia sudah tidak terlihat, saking kencangnya ya kuda milik Sulaiman, Nabi Sulaiman itu. Sehingga Nabi Sulaiman itu diuji oleh Allah dengan kuda ya. Nah, sehingga dia melupakan kewajibannya dia ya sebagai seorang rasul dan nabi. Dia itu terlalu cinta dengan kuda, sehingga setelah dia tahu bahwa dia itu terbengkalai dengan kuda saking mencintainya gitu, maka dia kembali lagi kepada Tuhannya Sulaiman, beribadah dengan rajin kembali. Nah, ini kita karena jauh banget ya, itu kuda
kuda itu bersebelahan dengan singa ya. Nah pemirsa, sehingga karena Nabi Sulaiman itu ingin kembali beribadah dengan taat, sehingga kuda-kuda yang dia sayangi itu, yang kuda itu sekali lari bisa menghilang itu, dia bunuh ya kuda itu ya, sehingga dia tidak lagi banyak bermain-main dengan kudanya. Yuk kita mendekat kepada zebra ya, Al-Watsi ini. Zebra ini yang telah saya tadi kasih tahu bahwa zebra dalam bahasa alam gaib itu Al-Hisanu Al-Watsi ya. Seperti ini. Cukup indah banget ya. Bagaimana cara menciptakan kuda sehingga sampai seindah ini ya gambarnya ya. Dan untuk kita melanjutkan lagi. Sebelum kita membahas Al-Namlu, ternyata di sini juga ada As'ad ya dalam bahasa alam gaibnya. Dalam bahasa Indonesianya adalah singa ya. Nah, cuman kita tidak membahas As'ad di acara ini. Karena tidak ada satu nabi pun yang berurusan dengan As'ad ini ya. Jadi kita akan membahas tentang Nabi Sulaiman yang tentang itu Ihsanul dan Al-Namlu. Bagaimana Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan semut? Saya akan bongkar kisahnya. Dan betulkah Sulaiman berbicara dengan semut? Nanti kita berbicara sambil makan ya. Gitu. Karena kita udah berkeliling tadi. Dan tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan semut. Nah, nanti kita bongkar sambil makan seperti apa rahasianya. Makanya acara ini kita namakan The Secret of King Solomon Can Speak with Ants. Oke? Ya, sampai di sini dulu. Nanti kita sambil makan kita dilanjutkan. Salam alam gaib 2211 AG Kode. Bye. Seperti yang saya tadi janjikan bahwa kita akan membongkar bagaimana King Solomon bisa berbicara dengan semut. Tapi sambil santai aja ya, karena saya juga udah membawa ya contoh semutnya ya. Dan nah ini dia pemirsa, semutnya yang ini ya, tuh dia sedang jalan-jalan ya. Oke ya pemirsa ya, sambil kita makan ya, bagaimana King Solomon itu berbicara dengan semut. Apakah betul itu semut atau bukan? Ya, kita harus mengetahui ya tentang teknologi alam gaib ya, bahwa Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan binatang ya, dan juga dengan burung ya. Cuman karena burung kita sudah kita bongkar ya di Nabi Adam. Ternyata di Nabi Sulaiman itu bukan hanya kuda ya, tapi dia juga ada burung juga ya, yaitu namanya hudhud ya.
Nah sambil makan pemirsa, coba dilihat sini dulu makanannya. Biar kita belajar ya cara makan yang sehat itu yang diajarkan para nabi itu. Tidak boleh daleman, terasi, lalap mentah, ya kan? Atau kikil, ya, atau daging babi ya. Jadi kita tidak diperbolehkan makan kulit ya. Jeroan binatang kayak hati ayam, sapi, jeroan-jeroan itu dibenci oleh Tuhan ya. Orang yang makan-makan seperti itu adalah bukan pengikut para nabi ya, tapi pengikut setan. Nah pemirsa, kita uji dulu ya makanannya ya. Ini juga ada sayuran ya, tapi nggak mentah ya, matang. Boleh makan sayuran ya, tapi jangan mentah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau makan harus Bismillah dulu atas nama Tuhan, karena semua makanan ini adalah yang punya Allah ya. Ada tahu ya. Nah ini ada ikan ya, ikan nila ya. Kita coba. Ternyata makanan-makanan yang diciptakan oleh Tuhan ini ya, semua untuk kita, kecuali daging babi ya, jeroan, kikil atau kulit, dan daging yang menempel di tulang itu nggak boleh dimakan. Kita sebagai muslim makannya harus super ketat ya, karena para nabi itu makannya melebihi selebritis ya. Hollywood itu selebritis Hollywood nggak ada apa-apanya dengan para nabi. Mereka makan luar biasa. Nah kita kembali ke zaman Nabi Sulaiman ya. Ketika Nabi Sulaiman berjalan dengan pasukannya, Nabi Sulaiman melintasi yaitu lembah ya, yang terkenal itu yang disebut lembah semut, atau di alam gaibnya disebut Anamal ya. Nah ketika Sulaiman itu dengan rombongannya akan melintas ke suatu tempat yang disebut lembah semut itu, bayangin ya oleh pemirsa semua ya, ternyata ada semut yang berbicara ya. Dia berbicaranya seperti ini. Wahai kaumku semut, bersegeralah masuk kepada lubang-lubang kalian atau rumah-rumah kalian gitu. Karena Raja Sulaiman akan melintas di lembah ini, sehingga kalian tidak akan terinjak oleh Nabi Sulaiman. Nah, perkataan semut ini atau yang disebut dia pimpinan semutnya itu diketahui oleh Sulaiman. Bayangkan Sulaiman dalam jarak jauh itu bisa mendengar pembicaraan rajanya semut itu kepada umatnya, kepada kaumnya ya, semut lagi. Sehingga Sulaiman itu berdoa kepada Allah di usia 40 tahun. Nah, pemirsa, yang saya telah janjikan tadi, sebetulnya bisa nggak binatang itu berbicara dengan manusia? Ternyata pemirsa ya, binatang yang berbicara dengan manusia itu atau binatang yang berperilaku seperti manusia itu, seperti hudhud ya kan, bisa berbicara, semut bisa berbicara. Ternyata pemirsa, hanya orang-orang yang sekolah di alam gaib yang mengetahui itu ya. Karena itu bukan binatang yang memang seperti binatang biasa ya. Mereka itu adalah transformasi dari alam lain, ya kan? Mereka hanya dialah yang bisa merubah diri dari alam lain, dari another world, coming to this place, kepada dunia ini, merubah diri, bisa menjadi binatang. Bayangkan, malaikat saja dari alam gaib kalau mau ke dunia ini, dia tidak bisa merubah menjadi binatang.
dia harus merubah menjadi jadi dua orang laki-laki atau istilahnya jadi manusia. Dia nggak bisa menjadi binatang, ya seperti itu. Jadi memang ini ada tugas khusus dari alam lain atau another world, ya. Ada makhluknya yang bisa berbuat demikian, ya. Seperti burung yang dibunuh oleh Nabi Ibrahim lalu disimpan di dua gunung, lalu Ibrahim kembali lagi ke sini ke tempat semula dan dipanggil dari kejauhan. Itu pun bukan burung seperti yang kita bicarakan, melainkan ada dari transformasi dari makhluk lain, ya, yang kalian tidak ketahui makhluk itu adalah siapa. Nah, jadi untuk sementara begitulah caranya Tuhan berbicara melalui binatang, ya, agar para nabi itu diuji kesetiaannya kepada Tuhan, sehingga para nabi itu mengetahui ujian dari Tuhan itu, sehingga binatang saja bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman. Baik pemirsa, kita sudahi dulu Nabi Sulaiman. Nanti kita akan bercerita lagi binatang yang ada di Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Ahmad bin Abdullah, atau yang termasuk adalah Muhammad Rasulullah. Dan pemirsa, sebetulnya di Nabi Isa pun ada, ya, tata cara membuat burung dari tanah gitu. Saya nggak bisa bongkar itu karena jenisnya masih burung, ya. Kalau di Nabi Muhammad itu ada, yaitu namanya gajah, ya. Dalam bahasa alam gaibnya adalah fil atau filun, ya. Untuk sementara alam gaib makan dulu, ya. Nanti kita ketemu lagi di kandang gajah, ya, yang disebut fil, yang termasuk di dalam kitab suci di surat Al-Fil. Salam alam gaib 2211 Agi Kode. Pemirsa, ternyata, ya, di kebun binatang ini ada pendirinya, ya, yaitu R. Emma Bratakusuma, yaitu pendiri Yayasan Marga Satwa, ya, atau Kebun Binatang Bandung. Di sini juga ada tulisan pemirsa, Ragana lawas ilang karsana mapatnya buang karyana langgeng manjang inyana prakarsa pagau pawacana palayaga panata. Nah pemirsa, kita udah mau hampir season terakhir, ya, yaitu kita berbicara tentang nabi terakhir, yaitu Nabi Ahmad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Ada apa di cerita Nabi Muhammad tentang binatang? Yaitu ada cerita Al-Fil, ya, yang sangat tersohor, dan burung ababil. Yuk kita menuju ke tempat gajah, ya, atau istilah Al-Fil. Mari. Nah, pemirsa, di zaman Rasulullah Muhammad itu, bahwa gajah itu adalah difungsikan sebagai alat, ya, oleh musuh-musuh Allah itu untuk menghancurkan Ka'bah, ya, gitu. Sehingga pada saat itu Nabi kita Muhammad Rasulullah itu belum lahir, ya, tapi itu adalah gejala yang tanda-tanda yang dicirikan oleh Allah untuk kedatangan pemimpin akhir zaman, yaitu Muhammad, ya. Nah pemirsa, selain gajah, ya, yang termasyhur, ada juga burung ababil. Nah ini, ya pemirsa, ini gajah yang sangat besar banget, ya. Udah ada penumpangnya, ya, seperti itu. Kita tunggu dia berhenti dulu, nanti kita baru berbicara.
pemirsa, gajah ini sangat besar sekali ya. Dan ternyata ada drivernya juga ya. Nah, gajah ini namanya Alfil ya. Alfil itu adalah cerita di zaman Nabi Muhammad yang mau menghancurkan gajah, yang mau menghancurkan Ka'bah. Nah, di bahasa alam gaibnya adalah Alfil. Ternyata sebenarnya Alfil ini nggak mau ya dia menghancurkan Ka'bah ya. Tapi karena ditunggangi oleh orang-orang yang musuh Allah, jadi gajah itu juga dihancurkan ya oleh yang namanya burung ababil. Nah, seperti saya bicarakan ya, bahwa program ini adalah The Secret of King Solomon Talk with an Ant ya. Dia berbicara dengan semut. Juga kita perlu diingat juga ya bahwa di zaman Nabi Musa juga ada kisah tentang ular yang jadi tongkat itu. Nah, yang sangat termasyhur itu adalah burung ababil ya. Walaupun Nabi kita Muhammad belum terlahir ya. Nah, burung ababil yang menghancurkan gajah ini pun itu apakah betul-betul burung atau bukan? Makanya saya akan kasih tahu bahwa cerita dari pertama ya Nabi Adam ya, tentang burung yang saling bunuh terus membuat lubang sendiri untuk memakamkan sendiri, terus ke untanya Nabi Salih, terus juga ke Nabi Sulaiman, kuda, semut, dapat mendengar semut berbicara, terus juga kepada yang terakhir ya, sebelum Nabi Muhammad lahir itu ada kejadian Alfil. Nah, binatang-binatang yang ada di kitab suci di Holy Books ya adalah suatu kejadian ya, adalah ujian bagi manusia gitu. Ternyata binatang-binatang itu adalah mereka itu dari dunia lain ya, makhluk lain ya, yang bisa menyerupai menjadi burung ya. Nah, siapakah ya makhluknya ya yang bisa berbuat seperti itu? Dan makhluk yang berbuat seperti itu dia tidak tinggal di alam gaib ya, mereka lebih tinggi lagi ya. Dia tinggalnya di Al-Arsy ya, gitu, penghuninya di sana, di suatu tempat lagi. Dan makhluk itu namanya Ruhul Kudus, atau kita bisa panggil Ar-Ruh ya. Hanya orang-orang yang dicintai Allah dan sekolahnya di alam gaib yang diilmui tentang ruh itu. Saya tidak akan menjelaskan tentang ilmu ruh semuanya, karena dikhawatirkan pemirsa banyak yang tidak mengerti, sehingga menjadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menyulitkan pemirsa yang lain maupun saya sendiri akibat ketidakpahaman. Nah, pemirsa, kita akan flashback lagi ya ke masa lalu para nabi itu. Perjuangannya sangat berat sehingga mereka itu diabadikan di dalam kitab suci. Sampai-sampai gajah sendiri yang tidak mau menghancurkan Ka'bah, dia terkena ya imbasnya ya oleh burung-burung ababil itu, yaitu burung yang diutus oleh Tuhan ya untuk menghancurkan pasukan gajah. Nah, pemirsa, makanya dari itu ya, kita sebagai makhluk Tuhan harus menghormati ya sesama makhluk yang lain. Nah, sebelum kita diciptakan itu saya sudah ulas dulunya, yaitu tumbuhan dan binatang ya. Tumbuhan dan binatang itu diciptakan dari almain ya, mereka bahan bakunya dari langit kedua. Kita sebagai manusia harus menghormati ya binatang ya, sehingga binatang itu jangan diadu-adu, jangan disembelih tidak mengatasnamakan Tuhan. Itu pun Tuhan akan membenci kita ya, sehingga apa yang kita makan menjadi api di dalam perut kita.
Pemirsa, saya sebagai manusia yang tercipta dari nutfah, kita harus patuh ya kepada Allah ya, kepada hukum-hukumnya terutama. Karena kalau kita meninggal, kita mati, kita nggak akan pulang ke kebun binatang, tapi kita pulang ke alam gaib ya. Di alam gaib nomor berapa, tingkat keberapa, karena alam gaib pun ada 49 tingkat ya, ke atas ya. Ya, kalau struktur dunia ini adalah menyamping ya, sama juga 7 lapis langit, 7 lapis alam gaib. Nah pemirsa, maka dari itu season dari kebun binatang ini saya akan akhiri sampai di sini. Coba kita melihat ya pepohonan-pepohonan yang indah seperti ini. Nah, sebelum kita sudahi acara ini, saya mau pamit dulu ya sama gajah ya. Pulang dulu ya. Pulang dulu ya, Alfil ya. Ya pemirsa, saya sudah pamit sama Alfil ya untuk menyudahi acara Yani Saredi Alam Gaib ini. Salam alam gaib 2211 AG Kode, bye.